Jadi sahabat, akibat atau efek dari pemberian gelar pahlawan terhadap Bapak Soeharto, saya yang selama ini tidak pernah tahu, akhirnya tahu juga dosa-dosa dari Bung Karno. Yang selama ini yang saya tahu hanyalah dosa-dosa Pak Soeharto, tetapi saya akhirnya karena Soeharto ini diberi gelar pahlawan, saya pun tahu juga dosa-dosa Bung Karno yang dicatat oleh para budayawan atau para sejarawan atau para tokoh-tokoh bangsa saat ini. Mengapa demikian? Ya, semua berawal dari oh, vokalnya Ibu Megawati menentang pemberian gelar pahlawan terhadap Bapak Soeharto ini. Akhirnya tokoh-tokoh yang mendukung terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Bapak Soeharto akhirnya di media sosial atau di stasiun televisi swasta atau televisi nasional yang kita lihat pun membeberkan juga dosa-dosa Bung Karno. Salah satunya yang selama ini saya belum pernah tahu karena sejak era digital, era teknologi atau era media sosial yang semakin marah ini tidak ada tokoh-tokoh bangsa ini yang menyebut atau membeberkan dosa-dosa daripada Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno. Tapi yang saya catat yaitu pernyataan dari Hasan Nasbi di sebuah podcast ya, podcast atau ya di media sosial ya yang saya lihat dia juga menyebutkan bahwa Bapak Soekarno pernah menjadi mandor Romusa, di mana kita tahu Romusa itu adalah kerja paksa terhadap rakyat Indonesia zaman penjajahan Jepang. Selama ini saya tidak tahu, ternyata Bung Karno pernah mencari atau mengumpulkan orang untuk kegiatan Romusa ini. Itu yang pertama, yang saya selama ini tidak saya tahu, akhirnya menjadi tahu. Terus, juga Presiden Soekarno sewaktu menjabat sebagai presiden juga pernah atau banyak memenjarakan para lawan-lawan politiknya tanpa ada pengadilan terlebih dahulu. Ya, seperti tokoh-tokoh yang juga banyak jasanya terhadap bangsa seperti Buya Hamka, Sultan Syahrir, dan juga tokoh-tokoh lainnya pernah merasakan bagaimana rasanya di balik jeruji besi tanpa pengadilan terlebih dahulu, tanpa ada proses sidang dan lain sebagainya, tapi dipenjarakan oleh rezim Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Ya, selama ini saya tidak pernah tahu tentang hal-hal ini sebab sejak maraknya era digital, era media sosial, tidak ada yang saya lihat tokoh-tokoh yang membahas itu selama ini. Jadi hal ini mungkin hanya diketahui oleh segelintir orang, tapi akibat vokalnya Ibu Mega menentang Soeharto menjadi pahlawan nasional karena ada dosa-dosanya yang dibeberkan oleh Bu Mega, akhirnya tokoh-tokoh yang pro Soeharto atau yang mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional pun akhirnya membuka juga dosa-dosa Bung Karno. Akhirnya masyarakat luas pun tahu. Kan seperti itu. Jadi terlepas dari itu, bagi saya atau saya yakin bagi sahabat-sahabat semua, tentunya juga uh, tidak akan melupakan jasa dari dua tokoh ini, baik Bung Karno juga Pak Harto. Bagi saya keduanya merupakan tokoh teladan kita para generasi saat ini, di mana Bung Karno berjuang untuk uh, kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan dialah proklamatornya. Pak Harto juga ikut berperang mengusir penjajah atau berperang langsung dengan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagi saya keduanya layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Nah, bagaimana menurut Anda? Mari kita tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Wassalam.